Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, berbicara soal chapter 1078, ada banyak hal menarik di dalamnya. Dan pertama-tama, Mimin yakin di antara kalian semua pasti mempertanyakan bagaimana Yok bisa berada di sana, bisa berada di lab yang kosong itu, dan kemudian bisa menembak Saka pula. Padahal sebelumnya dia berada di bangunan C dan telah menjadi batu. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Dan jika itu yang dipertanyakan, untuk saat ini kepastiannya memang belum terjawab bagaimana cara dia kabur dari ruangan itu. Tetapi jika kita menduganya, ada beberapa skenario menarik yang mungkin menjadi alasannya. Mulai dari Yok yang satu ini adalah ilusi atau mungkin Yok ada dua. Tapi jika kita lihat dari situasinya, seharusnya kita paham kalau hanya ada satu skenario kenapa Yok bisa kabur dari ruangan C tanpa disadari oleh grupnya Usopp di sana, yaitu skenario sandiwara. Dimana jika diperhatikan, inilah lokasi kejadian Yok menjadi batu, tepat berada di atas ini, dan itu terjangkau dengan kamera yang dipantau Saka sebelumnya. Tetapi kemudiannya kamera itu dihancurkan oleh seseorang. Singkatnya, pada saat itu tempat ini sudah tidak ada lagi yang mengawasi ruangan itu dari kamera atau CCTV. Sehingga yang jadi masalahnya pada saat ini adalah orang-orang atau grupnya Usopp yang berada di lantai ini yang masih bisa melihat tubuh Yok di sana menjadi batu. Nah, oleh karena itu, jika ditelusuri kejadian setelah Yok menjadi batu, grupnya Usopp dengan barbarnya diserang oleh si Snake dengan beamnya yang membuat mereka itu terjatuh dari lantai ini. Sehingga bagaimanapun situasinya yang sudah terjadi, lantai yang ini, tempat di mana Yok menjadi batu, telah dikondisikan oleh si Snake terbebaskan dari pengawasan siapapun. Dimana di momen penghempasan grupnya Usopp ke lantai bawah, ada kemungkinan si Snake telah mengembalikan Yok ke dalam bentuk semulanya atau kembali normal. Dan dari situ Yok bisa pergi dari sana tanpa disadari oleh grupnya Usopp ataupun Saka melalui CCTV. Jadi bisa dikatakan ini adalah sandiwaranya Yok menjadi batu untuk mengelabui semuanya. Kamera yang mengawasi ruangan itu sudah dihancurkan, sementara grupnya Usopp sudah dihempaskan ke bawah. Yok benar-benar bebas untuk pergi dari ruangan itu dan menuju tempatnya Vegapunk tanpa disadari. Jadi kesimpulannya menurut Mimin ya, kenapa Yok bisa ada di sana padahal sebelumnya menjadi batu, itu karena taktik sandiwaranya yang terorganisir. Selanjutnya, hal menarik pada chapter kali ini ada pada bagian Sanji. Ya, kali ini tubuh Sanji benar-benar kebal seperti yang terjadi pada Aquano sebelumnya. Dan juga berkaca daripada chapter sebelumnya, kita sangat tahu dan sangat tahu pula kalau alis Sanji telah menjadi terbalik seperti sebelumnya, mirip seperti para saudaranya. Dimana itu juga menjadi tanda ketika alis Sanji menjadi seperti itu, tubuhnya akan berubah seperti saudaranya. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apa pemicunya? Jika waktu di perang Onigashima, Red Sweet adalah pemicunya, dan juga Oda Sensei di SBS mengatakan Red Sweet juga menjadi semacamnya, tetapi pada saat ini Sanji sama sekali tidak menyentuh ataupun menggunakan Red Sweet. Apa yang membuatnya atau membuat tubuhnya kembali menjadi seperti itu? Apa pemicu tubuhnya itu? Apakah Sanji sudah bisa menggunakannya dengan sesuka hatinya? Apakah dia sadar akan hal itu pula? Ya, banyak pertanyaan di sini. Namun ada satu persamaan yang sama antara di Onigashima dan juga di Egghead, yaitu Sanji sama-sama kontak langsung dengan Lunaria. Dan ya, dari sini entah kenapa Mimin malah kepikiran bagaimana jika Sanji itu adalah sebuah teknologi, dimana pada dasarnya Sanji dan saudaranya memang lahir atas sebuah penelitian dan juga teknologi tentunya. Tapi bagaimana jika Sanji itu adalah Anji yang terinspirasi dari Anji Teknologi? Ya, ini dia. Anji Teknologi adalah semacam perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang energi.
Nah, bagaimana jika kekuatan Sanji ini bisa dijelaskan dengan teknologi yang satu ini? Dimana jika kalian tahu salah satu daripada Anji teknologi itu adalah panel solar. Yang mana secara mekanismenya panel solar itu bekerja menyerap energi matahari dan kemudian energi itu disimpan dalam baterai yang kemudian energi itu digunakan atau dikonvert ke energi yang lainnya. Nah, ini dia. Bagaimana jika Sanji itu adalah panel solar? Alisnya berubah bentuk, posisi itu disebabkan dirinya yang kontak langsung dengan darah Lunaria. Atau bisa dikatakan atau dibilang Sanji ini telah menyerap api Lunaria secara tidak sadarnya dan membuatnya menjadi kebal dan semacamnya, sama seperti Serapim yang diberi darah Lunaria. Dimana itu dia latar belakang kenapa Mimin mengatakan es Anji, salah satu varian Serapim. Selain itu ya, jika berkaca daripada SBS, Oda Sensei pernah mengatakan kalau alis Sanji itu adalah pusat energi. Apakah ini menjelaskan kalau alis Sanji ini atau bahkan alis saudara-saudaranya Sanji memiliki fungsi seperti panel solar, yaitu tubuh mereka bisa menyerap suatu energi dan tanda tubuh kalau mereka telah menyerap energi, alisnya akan berbalik arah seperti ini, seperti Sanji ini. Yang kali ini di Egghead dan juga di Onigashima, Sanji telah menyerap api Lunaria. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan jika kita berbicara kembali soal solar panel, pada dasarnya ini sudah sangat relate dengan para ilmuwan dan juga Egghead di One Piece ini. Ya betul, Lilith sudah menegaskan kalau Egghead memakai sistem mekanisme mengubah energi api alias mekanisme yang sama dengan panel solar. Apalagi jika kita melihat ya di pang recordnya itu ada semacam bentuk yang mirip dengan panel solar. Tapi bagaimana dengan Serapim yang juga berasal dari sana? Apakah dia memakai mekanisme yang sama? Jika Serapim juga memakai mekanisme yang sama, yaitu energi yang diubah atau dikonvert, besar kemungkinan anak-anaknya Jaji juga memakai mekanisme yang sama, yaitu mengubah energi. Walaupun untuk kerajaan Jerman sendiri tidak diketahui sumber energi mereka itu apa. Ya, rahasia di balik pengubah genetik anak-anaknya itu memakai apa tidak diketahui. Tetapi jika memakai mekanisme yang sama, ini menjawab kenapa Niji dengan ataupun tanpa Red Sweet bisa mengeluarkan listrik padahal dia tidak ada konfirmasi kalau dia pemakan buah iblis. Dan seharusnya buah iblis tentang listrik itu udah dimakan oleh Enel. Sehingga dengan begitu besar kemungkinannya tubuh Niji ini adalah semacam panel solar yang mengubah energi menjadi listrik. Sementara itu untuk Ichiji adalah panel solar yang mengubah energi menjadi energi sparking. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Nah, selain daripada itu, di chapter kali ini, jika bicara soal Egghead, menurut narator akan terjadi peristiwa yang sangat besar di Pulau Egghead. Nah, kira-kira efek apa yang akan terjadi di sana? Apakah efek itu berupa kehilangan sosok manusia tercerdas di dunia? Ataukah kerusakan sistem dunia yang mana pada saat ini Yonko Luffy ada di sana, yang tentunya jika bentrok dengan Yonko, ini akan membuat hasil yang buruk atau efek yang buruk ke depannya. Dan ya, menurut kalian seperti apa?